Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah dan dikabulkan segala hajat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid. Asy-Syahid adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-51. Asy-Syahid artinya yang menyaksikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu syahidun ala ma taf'alun, artinya dan Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan atas apa yang kalian perbuat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala pula, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid, artinya apakah tidak cukup dengan Tuhan engkau bahwasanya dia atas tiap-tiap sesuatu menyaksikan. Apabila nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, As-Sami, Al-Basir dan Ar-Raqib membuat kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid, di mana dan apapun keadaan kita Allah Subhanahu wa taala tetap menyaksikan. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau tidak pernah menghunjurkan kaki walaupun di tempat sunyi karena malu terhadap Asy-Syahid. Apabila kita sudah meyakini dan memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid menyaksikan segala aktivitas kegiatan kita, maka akan timbul dalam hati kita sifat wara, yaitu hati-hati pada tiap-tiap keadaan, karena selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan. Wara ada beberapa macam, di antaranya yang sangat perlu kita ketahui yaitu wara adil dan wara soleh. Wara adil yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak boleh, sedangkan wara soleh yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak jelas halal haramnya. Wara adil wajib bagi setiap orang, yaitu meninggalkan yang diharamkan. Apabila kita bisa melaksanakan wara adil, maka kita bisa naik kepada wara soleh, yaitu meninggalkan yang belum jelas. Pada apakah kita diperintahkan wara? Ada beberapa macam yang kita harus wara padanya, yaitu pertama, wara pada ilmu. Dalam mengajar ilmu atau menuntut ilmu, kita harus berhati-hati karena ilmu belum tentu baik bagi setiap orang. Ilmu seperti obat, tidak sembarang obat boleh diminum, jadi perlu hati-hati memberi ilmu atau menuntut ilmu. Seorang guru yang wara pada ilmunya harus memandang terlebih dahulu siapa orang yang diberi ilmu, apakah mampu menerima atau belum mampu. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, berbicaralah dengan manusia menurut akal mereka. Banyak kasus karena tidak berhati-hati pada ilmu, belum sampai pahamnya, harus mempelajarinya, maka yang dahulunya sholat jadi tidak sholat, yang dahulunya puasa jadi tidak puasa. Tetapi karena pahamnya belum bisa mencerna, akhirnya keliru. Padahal tidak ada ilmu yang menggugurkan sholat, yang ada hanya diperintahkan menghilangkan keakuan sholat. Ilmu yang perlu dipelajari adalah ilmu yang membuat kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmu yang memperenteng pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang mengajarkan seperti itu, kita haram menuntutnya. Kedua, wara pada ibadah. Orang wara dalam mengerjakan ibadah, yaitu sangat hati-hati dalam melaksanakan dan menyempurnakan ibadahnya dengan menjauhi yang diharamkan dan dimakruhkan, hingga akhirnya bisa menjauhi yang kurang pantas dalam melaksanakan dan menjalankan ibadahnya. Dalam melaksanakan kewajiban ibadah sholat umpamanya,
sikap hati-hati dalam sholat menjadikan kita berusaha untuk bisa tumakninah, khusyuk, hadir hati, memahami makna, bukan hanya asal sholat tanpa ada usaha untuk menyempurnakannya. Ketiga, wara dalam kedudukan. Sebelum melangkah untuk menempati satu kedudukan, kita mesti berpikir apakah mampu menduduki kedudukan itu atau tidak. Dan jika kita sudah menduduki suatu jabatan atau kedudukan, maka berupaya bagaimana agar jabatan kita tidak membawa kepada murka Allah. Keempat, wara pada harta. Harta yang jelas haram, apabila kita bisa meninggalkannya itu wara adil. Ada yang tidak jelas halal haramnya, maka jika kita wara soleh, kita harus meninggalkannya. Kelima, wara pada makanan dan minuman. Makanan dan minuman juga ada yang jelas halal haramnya dan ada yang tidak jelas. Jika kita wara adil, kita tinggalkan yang jelas haramnya itu, dan jika wara soleh, kita tinggalkan yang belum jelas halal haramnya. Keenam, wara pada pakaian dan kendaraan. Jika kita yakin bahwa kita disaksikan Allah Subhanahu wa taala dalam hal pakaian dan kendaraan pun, kita mesti hati-hati. Pakaian dan kendaraan yang kita diharamkan memakainya, ini jelas wajib kita hindari. Begitu juga yang kita ragu boleh tidaknya, jika kita wara soleh, kita juga harus meninggalkannya. Ketujuh, wara dalam usaha. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya ayuhan nasu, inna ahadakum layyamuta hatta tastakmilur rizqa, fala tastabti'ur rizqa, fattaqullaha wa ajmilu fit talabi, wa khudhu ma halalakum wa dharu ma harramallah." Artinya, wahai manusia, bahwa salah seorang kalian tidak akan mati sehingga kalian menyempurnakan rezeki. Maka jangan merasa lambat datangnya rezeki, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan eloklah dalam menuntut rezeki. Maka ambillah sesuatu yang halal bagi kalian dan tinggalkan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kedelapan, wara dalam bertutur kata. Kata Imamul Ghazali rahimahullah, jika engkau hendak wara dalam berkata-kata, kurangi bergaul. Banyak bergaul bisa membawa kepada maksiat mulut seperti ghibah, mengada-ada, dan dusta, karena sering seseorang tidak bisa menahan mulutnya ketika bergaul. Kesembilan, wara pada apa yang didengar dan dilihat. Apa yang kita dengar disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lihat disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berhati-hati dalam hal yang didengar, maka hendaknya kita menjauhi mendengar yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, seperti mendengar pembicaraan orang yang orang itu tidak senang didengar pembicaraannya. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa mendengar pembicaraan suatu kaum padahal mereka tidak senang, maka akan dituang ke dalam telinganya timah panas pada hari kiamat. Adapun maksud berhati-hati dalam memandang, yaitu memelihara pandangan dari yang haram, seperti memandang aurat, baik aurat lawan jenis atau antara sesama jenis, memandang sesama muslim dengan pandangan yang menghinakan, memandang ke dalam rumah orang tanpa izin, memandang sesuatu yang disembunyikan orang, dan memandang kepada yang mungkar dan ia tidak mengingkari atau tidak menjauhi kemungkaran itu.
Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa orang-orang yang mampu mengendalikan mata dari memandang yang diharamkan, ia akan diberi rasa manis dalam beribadah. Jika kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, hendaknya kita berusaha supaya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita bahwa kita dalam keadaan mendengar dan memandang sesuatu yang disukai dan diridainya. Yang ke-10, wara pada nikah. Jika kita beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid, maka keimanan itu menuntut kita agar wara, hati-hati pada nikah. Bahkan harus lebih berhati-hati karena kita dalam menjalankan sunat nikah itu adalah untuk mencari pasangan sebagai pendamping hidup dan untuk mendapatkan keturunan yang baik. Jika pendamping hidup kita adalah seorang perempuan yang salehah, baik agamanya, maka kita telah memilih perempuan yang disukai dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menikahinya. Karena menurut hadis Nabi Muhammad SAW, dinikahi perempuan karena 4 perkara. Pertama, karena kecantikannya. Kedua, karena hartanya. Ketiga, karena keturunannya. Dan keempat, karena agamanya. Nikahlah dengan perempuan yang baik agamanya, engkau akan senang. Ke-11, berhati-hati pada perhiasan. Agama Islam suka perhiasan dan keindahan, namun yang sesuai dengan aturan syariat. Orang yang beriman dengan Asy-Syahid sangat berhati-hati dalam berhias. Ia tidak akan memakai perhiasan yang dilarang oleh syara, seperti laki-laki memakai kalung atau memakai emas atau kain sutra. Juga seperti perempuan, sekalipun boleh memakai emas, namun tidak boleh berlebihan, dan juga tidak boleh bagi seorang istri berhias untuk orang lain. Setengah yang dilarang berhias yaitu jangan sampai dalam menghias diri merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah sempurna, seperti menyemir rambut, mengikir gigi agar tambah rata, atau mengerik kening. Tapi kalau merubah apa yang sudah diciptakan itu karena keadaan atau darurat, karena malu dan mengganggu, seperti orang yang bibirnya sumbing atau giginya terkeluar tidak sempurna, maka dibolehkan merubah apa yang sudah diciptakan itu. Jika kita sudah mengetahui bahwa keimanan kita kepada Asy-Syahid menumbuhkan dalam diri kita sifat hati-hati dalam segala keadaan, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita sedangkan kita sedang melakukan maksiat atau yang dilarang. Karena maksiat bisa masuk dalam segala macam kehidupan, baik dalam ilmu, ibadah, kedudukan, harta, pakaian, makanan, minuman, dan lain-lain. Demikianlah kesimpulan dari keimanan kepada nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid. Pertama, akan menumbuhkan berhati-hati dalam segala keadaan, dan kedua, akan menumbuhkan ihsan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.